Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji penguji ujian kinerja praktik PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Idris SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 24040540096 pada mata pelajaran pendidikan matematika. Pada hari ini, pada hari Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah di SMA Negeri 1 Cibarusa dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, demikian perkenalkan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah baik. Di sini Bapak selaku guru matematika ingin memberikan sebuah materi pembelajaran. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Kalau misalkan Bapak bilang tepuk semangat, kalian bisa bilang tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Adik-adikku sekalian, di sini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai tentang fungsi komposisi, yaitu materi pembelajaran yang ada di kelas 11 di semester 1. Di sini fungsi komposisi di kelas 11 itu ada di fase F. Nah, di sini adik-adik bisa melihat apa yang adik-adik lihat. Ada telur, ada cangkang telur, ada isi telur, dan ada kuning telur. Ini merupakan sebuah contoh dari fungsi komposisi, yang dimana fungsi komposisi itu adalah memasukkan suatu fungsi ke fungsi yang lain. Nah, di sini adik-adik perlu ketahui bahwasanya F yang telur utuh ini adalah menjadi F bundaran G bundaran H X, di mana ini telur yang sudah menyatu adalah perkumpulan dari semua fungsi. Di sini yang udah mengelupas, di sini kita lihat cangkang telur ini kita sebut dia sebagai Fx, sedangkan yang sudah tidak ada cangkangnya kita sebut dia Gx, dan yang sudah dibelah dan terlihat kuningnya ini disebut dengan Hx. Ketika semua ini bergabung, maka nanti akan menjadi sebuah fungsi, yaitu menjadi F bundaran G bundaran H X, yang dimana bundaran itu adalah suatu simbol yang ada pada sebuah fungsi. Nanti supaya lebih jelas, kita akan melaksanakan asesmen awal dulu, yang udah Bapak bagikan tadi. Asesmen awalnya kita kerjakan bareng-bareng. Asesmen awal dikerjakan di aplikasi Quizizz. Bapak sudah menyalakan Quizizz-nya, silahkan dikerjakan. Kalau sudah, kita lihat di sini bahwasanya asesmen awal untuk materi fungsi komposisi itu hanya untuk menguji adik-adik dalam materi fungsi. Karena materi fungsi komposisi itu akan lebih dalam nanti setelah
melihat tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Kedua, peserta didik mampu membuktikan hubungan komposisi fungsi. Ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai komposisi fungsi. Nah, tujuan pembelajaran ini ada semua pada materi yang nanti akan Bapak sampaikan, yaitu tentang fungsi komposisi. Selanjutnya, di sini akan Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana cara menggabungkan dua fungsi untuk membentuk sebuah fungsi yang baru? Jika adik-adik bingung akan pertanyaan ini, seperti tadi, yaitu cangkang telur. Ketika telur itu belum bersatu, maka fungsinya juga belum dijadikan satu. Maka di sini adalah akan dijelaskan cara menggabungkan fungsi yang tadinya ada dua fungsi menjadi satu fungsi. Yang kedua, di sini dijelaskan apa perbedaan antara fungsi komposisi F bundaran G, X, dan G bundaran F, X. Perbedaannya jelas, yaitu yang awal ada F bundaran G, sedangkan yang kedua itu adalah G bundaran F. Tapi bedanya adalah di sini. Kita lihat di sini F bundaran G. Yang nanti akan dimasukkan adalah G ke F. G ke F. Kalau yang ini, yang kita masukkan adalah F ke G. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Ya. Yang terakhir, bisakah kalian memberikan contoh penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, misalnya selain cangkang telur, pernah nggak kita masak sesuatu? Kita mau masak telur, dicampur dengan nasi, dicampur dengan lauk yang lain, terus kita makan. Itu merupakan satu dari semua fungsi, ya. Tapi itu berhubungannya dengan makanan, bukan dalam hitungan matematika. Kalau dalam hitungan matematika, semuanya akan dimasukkan ke dalam fungsi X, ya. Oke, perhatikan lagi. Di sini Bapak akan perlihatkan contoh yang lain. Di sini ada apa di sini? Di sini ada pizza, di sini ada nanas. Pizza ketemu nanas ketika disatukan akan menjadi sebuah pizza yang rasanya nanas. Nah, itu adalah suatu fungsi. Kenapa di sini FGX? Karena di sini ada fx, di sini ada gx, maka nanti akan menjadi sebuah fungsi f bundaran g. F bundaran g. Siapa yang dimasukin? G dimasukkan ke G-nya siapa? F-nya siapa? Nanti nanas dimasukkan ke pizza, akan membentuk sebuah pizza berasa nanas. Ini rumus umumnya. Nah, gimana Pak kalau misalkan nanas dimasukkan ke dalam pizzanya? Ini berbentuknya. Kalau tadi F GX, artinya FGX itu adalah G-nya dimasukkan ke dalam fungsi F. Nanti dia akan berbentuk seperti pizza dalamnya. Kalau misalkan GFX yang dimasukkan FX-nya siapa? Pizza. G-nya siapa? Berarti pizzanya dimasukkan ke siapa? Jadinya nanas, tapi isinya seperti itulah sebuah fungsi. Ya, ada yang masih belum ngerti? Ada yang masih belum ngerti? Semuanya paham? Oke, kita lanjut. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini, kenapa di sini ada F, di sini ada titik 2, A, strip ke B, ini artinya F memetakan A
yang berelasi ke himpunan B. Artinya apa? Di sini lihat fungsi F ini adalah fungsi F. Memetakan ini adalah titik duanya. Di setiap anggota himpunan A, himpunan itu adalah grup atau kelompok. Kelompok A dengan tepat satu ke anggota B. Artinya apa? Di kelompok yang A itu nggak boleh lebih memilih satu teman atau satu anggota yang lain. Dia hanya boleh milih satu. Kita lihat di sini. Kelihatan nggak ini? Lihat di sini. A-nya siapa? A-nya di sini kita sebut dia sebagai domain. Di sini B ini disebut dengan kodomain. Domain itu apa? Daerah asal. Kalau kodomain yang ini daerah lawan atau daerah kawan atau daerah teman, sama saja. Ini A daerah asal, B-nya daerah lawan atau daerah kawan, semuanya sama. Apa yang harus kita cari? Ini ditanyakan semuanya fungsi atau bukan. Tadi pengertiannya apa fungsi? Memetakan satu anggota A, yaitu memetakan satu ke anggota B. Artinya himpunan A tidak boleh memilih lebih dari satu. Kita lihat yang ini. A kemana? B kemana? C kemana? E kemana? D kemana? Semuanya milih satu. Siapa yang milih satu? Himpunan. Artinya dia sebuah Perhatikan contoh berikut. Tadi kita udah lihat himpunan A disebut dengan daerah A atau disebut dengan domain. Sedangkan himpunan B disebut dengan daerah atau kita sebut dengan kodomain. Himpunan dari semua peta A di B itu disebut dengan daerah hasil atau disebut dengan rank. Rank ini adalah hasil akhir dari isian himpunan ini. Contoh, A mempunyai 1, 2, 3, 4, B mempunyai 5, 7, 9, 10, 11, 12, nanti akan dipetakan sebagai berikut. 1 ke 5, 2 ke 7, 3 ke 9, 4 ke fungsi bukan. Fungsi bukan. Kenapa disebut fungsi? Tapi di B-nya masih ada yang belum punya pasangan, gimana? Fungsi bukan. Tetap karena yang berpengaruh itu adalah yang A. A itu hanya satu pasangan. Maka dia disebut dengan Ranknya mana hasilnya? Hasilnya adalah 1 dengan 5, 2 dengan 3 dengan 4 dengan, nah ini hasil ranknya 5, 7, 9, 11. Rank itu hasil dari himpunan B. Paham? Kita lanjut. Tok. Sekarang kita maju ke komposisi fungsi. Komposisi fungsi yang tadi yang udah Bapak jelaskan. Ya, yang kehidupan sehari-hari. Lihat di sini, ini ada bundaran A atau himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C. Himpunan A ini bisa kita sebut dengan X. Himpunan B di sini ada Y sama dengan Fx. Himpunan C di sini ada Y sama dengan GY sama dengan GFX. Kalau ini semuanya digabung, nanti kalau X dengan Fx akan menjadi Fx. Kalau ini digabung semuanya, nanti akan menjadi F dalam kurung G dalam kurung X. Karena semuanya digabung. Digabungnya dari mana? Semuanya digabung dari arah kanan ke kiri. Gini contohnya. Ini siapa tadi? G ya. Ini kita misalkan ini G nih, ini G. G, ini F. Ya. Yang ini kita masukkan ke sini.
Ini masukkan ke sini. Kalau ini dimasukkan ke sini, maka akan menjadi GX. Kalau GX ini dimasukkan ke sini, maka akan berubah jadi FGX. Maka semuanya bermula dari arah kan. Selanjutnya, nah ini ada sebuah soal. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan? Di sini ditanyakan, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Itu punya siapa? Fx. Di sini ada gx sama dengan 2x min 3. Itu punya siapa? Yang ditanyakan apa ini yang pertama? F bundaran G. Kita bisa lihat sekarang. Fokus ke layar masing-masing. Kalau di sini ada F bundaran G, siapa yang dimasukkan? Yaitu G dimasukkan ke, lihat ke sini ke jawaban. F bundaran G dalam kurung X sama dengan F GX. Jadi GX-nya itu ada di dalam himpunan F. Lihat di sini, F mempunyai fungsi 2x min 3. Siapa 2x min 3? 2x min 3 punya siapa? Punya G. Lihat ke sini, ini G bukan? Ini berarti ini punya G bukan ini? Ini F-nya udah ada belum? Belum. F-nya siapa ini? X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Nah, di sini kalau kita lihat X kuadrat plus 1, maka 2X min 3 dimasukkan ke dalam X kuadrat plus 1. Dimasukkan kemana, Pak? Dimasukkan ke huruf X. X-nya diubah menjadi 2X min 3. Lihat ke sini. Ini ada 2X min 3 pangkat 2. Ini sebenarnya awalnya adalah X. Ini itu adalah X. Lihat di sini X kuadrat tambah 1. Benar? X kuadrat tambah 1. X kuadrat ini diubah jadi 2X min 3. Kuadratnya tetap. X-nya karena ada kuadratnya. Plus satunya dari mana? Dari sini. Yang dimasukkan adalah yang ini. Ini punya siapa? G. Dimasukkan ke F. Maka X-nya berubah jadi 2X min 3 pangkat 2. Sampai situ paham nggak? Jadi X-nya dirubah. Kalau sudah dirubah, lihat di sini ada kuadrat. Bisa dipisah, bisa langsung kita uji coba. Kalau ini dipisah, 2X min 3 kuadrat adalah 2X min 3 dikali 2X min 3. Betul? Ada 2 kan? Dengan cara kali pelangi. Ya, hasilnya adalah 4x kuadrat min 12x ditambah 9. Satu ini punyanya ini. Yang ini 4x kuadrat min 12x tambah 9 adalah hasil dari perkalian 2x min 3 dengan 2x min 3. Paham? Hasilnya adalah, kenapa ini bisa berubah 10? Karena yang bisa dijumlahkan adalah yang sama. Lihat di sini X kuadrat sama X sama enggak? Beda. Kenapa? Yang satu X kuadrat, yang satunya X. Benar? Nih lihat yang ini. Yang ini 9 sama 1 sama-sama 9 tambah 1 jadi 10. Jadinya 4x kuadrat min 12x ditambah 10. Itu jawaban dari F bundaran G. Paham? Sekarang kita akan diskusi kelompok, akan mengerjakan sebuah lembar kerja. Diskusi kelompok ini ikutilah kegiatan diskusi kelompok yang sudah diarahkan oleh Bapak. Amatilah LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang Bapak pegang, yang diberikan oleh guru dan dikerjakan bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Maka ini akan Bapak kasih. Silakan dikerjakan dulu. Semuanya ada di situ semua. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang keliru.
Kalau masih bingung boleh ditanyakan. Udah semuanya? Dah. Jika semuanya sudah, maka kita akan berlanjut ke dalam hal mempresentasikan hasil apa yang udah kita kerjakan. Bapak akan memanggil kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Iya, semuanya. Boleh menggunakan spidol. Kalau masih bingung, sini. Saya perhatikan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain harus memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh temannya, karena nanti harus ada yang menyanggah atau membuat pertanyaan, kenapa jawabannya berbeda dengan kalian, di mana jawaban itu bisa kayak gitu dan sebagainya. Kalian fokus di LKPD masing-masing, karena teman kita juga menggunakan kertas LKPD. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum dulu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduk. Giliran kelompok 2, dipersilahkan. Mereka ngapain di jendela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang pertama. Suaranya lebih keras lagi ya. Itu ada perumahan 2 F G Tepuk tangan buat yang di depan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kenalkan, nama saya Erina Mulyadi. Dengan saya lagi dan saya menolak. Yang penjelasan yang pertama akan dibacakan oleh Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terima kasih buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir itu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Rizana. Saya Claudia. Dari sini kita akan Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok terakhir. Baik, kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Walaupun apa yang tadi udah kita kerjakan masih ada yang sulitnya, karena itu juga masih dalam tahap belajar ya. Kita lihat semuanya, masalahnya semuanya sama, karena semuanya masih keliru dan masih bingung cara masukin ke X-nya gimana.
Ketika ada huruf yang lain masuk ke X juga bingung. Nah, kita kuisis lagi. Ya. Karena tadi udah semua, tadi kita awal karena belum mengerti, sekarang kita kuisis lagi yaitu asesmen formatif, yaitu sama aja dengan post test. Ya. Sok dikerjain lagi. Udah? Kelompok 1 udah belum? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, udah. Belum? Oh, Amar. Udah. Oke, terima kasih buat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dan sudah mengikuti kuisis dan sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk mengungkapkan perasaan udah mengikuti belajar hari ini. Dari kelompok 1 dulu, perwakilannya boleh. Itu aja, diri aja. Suaranya yang keras. Rasanya lumayan pusing, seneng, seru, stres dikit. Untuk kelompok 2, silahkan. Seru, terus menyenangkan juga karena sebelumnya belum pernah seperti ini. Jadi kayak seru. Terima kasih. Kelompok 3. Buat pembelajaran hari ini menurut kelompok saya dan saya sendiri itu cukup menyenangkan ya, meskipun tadi kita agak pusing gitu ya karena kita belajar hal baru gitu aja sih Pak. Kelompok 4. Iya Pak. Iya Pak, dia. Dari pembelajaran Pak Idris ini tentunya aku senang banget, apa yang diajarin Pak Idris itu benar-benar kayak gampang diinget ya, gampang dipelajarinya juga. Wow. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah memberikan komentarnya dan kritikannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyudahi pembelajaran ini, kita lihat di sini yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang komposisi fungsi. Kelompok 1 bagaimana perasaannya? Kelompok 2, kelompok 3, Mudah dimengerti, Pak. kelompok 4, kelompok 4. Oh gitu. Kedua, apakah kalian bisa membedakan fungsi dan komposisi fungsi? Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak? Mudah dimengerti. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Biar nggak bosan nih, asik banget dijelasin. Masya Allah. Terima kasih buat anak-anakku sekalian. Sebelum kita menyudahi pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan kembali untuk besok ketika kita bertemu lagi, materi yang akan kita sampaikan, yang Bapak sampaikan adalah tentang bab fungsi inverse. Karena sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan yang berdoa oleh KM-nya silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, apakah kita berdoa menurut agama yang masing-masing? Berdoa mati mulai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.